Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaif halukum ya tulab? Alhamdulillah, la'allakum bi khairin. Taib, insyaallah ta'ala sanwasil darsana fi hadzal masa' bil kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Qabla an nabda darsana al-yawm kama ada sa'adhkuru asma'akum wahidan. Taib, awalan Mas Mujiono, Pak Purgianto, Pak Mulyono Carat, Mas Yohan, Mas Bagus, Pak Kasno, Pak Supriyadi belum datang, Pak Sotik, Mas Wisnu, Pak Supri, Mas Sakit, Mas Wawan, Mas Diki belum, Pak Supriyanto, Abu Aufa belum, Muhammad Ari, Pak Haryadi, Mas Madi, Pak Iwan masih sakit, Pak Mulyono, Pak Eko Trisono, Pak Eko, Pak Andi, Pak Wawan Niten, Pak Aris, Mas Dedi, Abu Sofi, Abu Arfa, Pak Fani, Rio, Mas Rudi, Mas Reza, Pak Marsudi, Pak Purnomo, Pak Slamet, semangat nih Pak Slamet, Pak Pamuji, Mas Vito, Pak Supriyadi, Haidar, Pak Supriyadi Jenangan, Pak Atim, Mas Yudi, Pak Anam, tak masukkan ke. Taib, Pak Supriyadi sampun rawuh nggih. Taib. Barakallahu fikum. Taib, ikhwati fiddin azakumullah, kita lanjutkan setelah 2 kali pertemuan kita belajar masing-masing. Belajar enggak? libur ya. Itulah murid teladan itu kayak gitu. Manut ustate. Nek ustate ngomong libur ya melok libur. Taib. Terakhir kita masuk di pelajaran kelima. Kita baca terlebih dahulu atau kita baca ulang pelajaran yang kelima ini. Isma'u jayyidan, didengarkan dengan baik.
apa yang saya akan bacakan. Sa'aqra'u lakum hadzal hiwar bidarsil khamis. Aku akan bacakan kepada antum percakapan di pelajaran yang kelima ini. Tayyib. Isma'u jayyidan. Didengarkan dengan baik. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyu? Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Tib. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru, apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Tidak. La hadha kitabu Hamidin, tidak, ini bukunya Hamid. Aina kitabu Muhammadin, di mana bukunya Muhammad? Huwa alal maktabi hunaka, dia di atas meja di sana. Aina daftaru Ammarin, di mana buku tulisnya Ammar? Huwa ala maktabil mudarisi, dia di atas mejanya guru. Qalamu man hadza ya Aliyu, pena siapa ini wahai Ali? Hadza qalamul mudarrisi, ini penanya guru. Aina haqibatul mudarrisi, di mana tasnya guru? Hiya tahtal maktabi, dia di bawah meja. Taib. Kemarin 2 pekan yang lalu kita sudah sampaikan terkait harfun nida. Betul? Bagaimana nama yang bertanwin manakala dimasuki huruf nida dihilangkan tanwinnya. Muhammadun ya Muhammad. Yasirun ya Yasiru. Khalidun ya Khalidu. Abbasun ya Abbasu. Hamidun ya Hamidu. Dan seterusnya. Setiap nama orang yang bertanwin, bila mana dimasuki huruf nida, maka tanwinnya dihilangkan. Ini yang pertama. Kemudian kita yang kedua membahas terkait tentang gabungan 2 kata. Tidak saya tulis dulu, saya akan murojaah. Gabungan 2 kata yang kemarin kita sampaikan antara kata pertama dengan kata yang kedua. Kata pertama syaratnya apa? Tidak boleh alif lam, 1. Yang kedua, tidak boleh tanwin. Yang ketiga, bisa berubah harokatnya. Tidak harus dhammah. Artinya bisa kasroh dan juga bisa fathah. Karena kata itu kan harokatnya 3 toh. Betul? Dhammah, kasroh, fathah. Ini.
Ini nggak ada, kata itu sukun nggak ada. Ya. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab dilarang dibaca sukun. Harus ada harokatnya. Karena kata itu, kata benda itu nggak bisa sukun. Ya, nggak bisa sukun. Pasti ada harokat. Yang bisa sukun itu nanti kata kerja, itu bisa sukun. Kalau kata benda nggak bisa sukun. Harus ada, harus hidup. Bisa domah, bisa kasrah, bisa fathah. Taib. Kata pertama saya ulangi. 1, nggak boleh ada alif lam. 2, nggak boleh tanwin. 3, bisa berubah harokatnya. 3. Kalau dimasuki huruf jar di awalnya berarti berubah harokat kasrah. Kalau enggak ada pengaruh di depannya berarti kembali kepada harokat asal yaitu domah. Adapun harokat fathah belum kita bahas. Enggak usah ditanyakan. Baik. Kata yang kedua, syaratnya apa? Harus kasroh. Kalau bahasa nahwunya harus jer. Harus dalam posisi jer. Salah satu tanda jer adalah kasroh. Lebih enaknya kita katakan kasroh, itu saja. Harus kasroh. Walaupun nanti ada kondisi yang kasroh itu diganti dengan harokat yang lain. Nanti aja itu. Pokoknya intinya kata kedua harus kasroh. Yang kedua, bisa ada alif lamnya, bisa juga tidak ada alif lam. Artinya bisa ma'rifat juga bisa nakirah. Ini syarat kedua. Ya, syarat di kata yang kedua. Ini poin yang harus kita ingat-ingat. Sehingga kita kalau sudah mengingat syarat ini nggak akan bingung. Nggak akan bingung lagi. Taib, kita ambil contoh. Ada 2 kata. Ikra'u. Ikra'u. Kolam apa? Hamid. Hamid. Kalau kita gabung dengan menerapkan syarat-syarat tadi. Yang pertama, tidak ada alif lam. Kemudian tidak boleh tanwin. Karena ini tanpa ada faktor yang mempengaruhi, maka harokatnya domah. Ini. Taib. Dan ini bisa berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhi. Kata yang kedua, din apa di? Din. Kenapa kok ada tanwin? Nama laki-laki. Nama laki-laki toh? Betul? Saking konsentrasi nih. Masya Allah. Taib, sudah jadi penggabungan. Yang awalnya 2 kata sehingga menjadi satu kesatuan, yang awalnya 2 arti pena Hamid. Ketika digabung menjadi penanya Hamid.
Artinya pena itu miliknya Hamid. Tip. Sekarang contoh yang lain. Ikra'u. Ikra'u. Al-mudarrisu. Baitun artinya al-mudarrisu. Thayyib. Dua kata yang berbeda. Kita gabungkan. Bagaimana? Pakai tanwin enggak? Tidak boleh pakai tanwin. Harokatnya domah atau kasroh? Kenapa kok domah? Tidak ada yang mempengaruhinya. Kata yang kedua. Al-mudari. Kenapa kok hanya kasroh enggak tanwin? Karena ma'rifat. Sehingga dibaca bagaimana? Baitul mudarisi. Artinya apa? Rumahnya guru itu. Mudah kan? Mudah. Mana yang sulit? Ada yang tanya kan? Ya. Jangan tanya dulu nama perempuan. Ya. Ini anti perempuan dulu ini. Jangan tanya perempuan. Nanti kalau tanya perempuan bahaya. Ya. Nanti malah tambah bingung. Ya. Kita fokus yang ini dulu aja. Ya, nanti ada sendiri. Pokoknya kalau membahas dua pembahasan ini, dua penggabungan kata, jangan nyinggung nama perempuan dulu. Ya. Nanti kalau menyinggung nama perempuan nanti melebar. Ya. Baik, ada yang tanyakan lagi? Terus binti Pak, ini al-baitu, gitu. Kemudian al-mudarisu, gitu nggih. Kalau digabung, ya ini bentuknya. Karena ini syarat mutlak, nggak boleh ada alif lam. Gitu. Jadi kata pertama dilarang ada alif lam. Ya. Kemudian yang kedua fleksibel, bisa beralif lam, bisa tidak. Ada lagi yang tanyakan? Siapa? Yang mana? Penggabungan kata ini. Nah, kalau sudah digabung kata, ini tergantung posisi ininya nanti di kalimat menduduki yang mana. Bisa mubtada, bisa khobar. Ya. Namanya apa nanti? Belakang ada namanya. Ya, sabar aja. Pelan-pelan. Ya. Memang saya kalau ngajar, saya usahakan pelan. Di Madin itu agak cepat, tapi ada satu murid itu nggak sabar dengan saya. Ikut pembelajaran yang lain, ben lebih cepat. Ya monggo, saya nggak maksa. Ya.
Saya memang seperti ini, tak biar teman-teman bisa paham pelan-pelan. Ada yang kurang sabar, cari yang Ustadz sing rodok ngeget. Ya silahkan. Itu ada. Nggak apa-apa, saya nggak maksa kan. Gitu. Ada lagi yang tanyakan? Taib. Sekarang ini sampai ditulis. Ya. Taib. Sekarang saya masih mau memberikan contoh yang agak banyak. Antum yang baca sendiri ya. Antum baca sendiri nanti. Ya kita sama-sama nomor 1. 1, 2, 3. Artinya kuncinya rumah. Itu ya artinya. Ulangi, nomor 1. Artinya nomor 2. Ulangi. Qamisut talibi. Artinya kemejanya murid. 3. Mindilul waladi. Artinya sapu tangannya anak kecil. Nomor 4. Qalamul, bacanya gitu. Qalamul. Artinya penanya kepala sekolah. Nomor 5. Daftarut tobibi. Artinya buku tulisnya dokter. Taib. Ada yang tanya kan? Miftahul baiti. Ingat, huruf syamsiah komariahnya tetap dipakai. Jangan sampai lupa. Ya. Jadi yang kita pelajari di awal-awal itu selalu dipakai itu ya. Nakirah, ma'rifat, syamsiah, komariah itu selalu dipakai. Jangan dilupakan. Wis dipelajari terus dilupakan. Jangan kau lupakan mereka. Ya, mereka kan selalu menyertaimu. Miftahul baiti, kuncinya rumah. Qamisut talibi. Ya,
Ya, komisut tolibi. Beda kalau enggak ada alif lamnya, bacanya komisu tolibin. Nah, itu kalau enggak ada alif lamnya. Karena ada alif lamnya, komisut tolibi. Mindilul waladi. Kalau enggak ada alif lamnya, mindilu waladin. Qalamul mudiri. Kalau enggak ada alif lamnya, qalamu mudirin. Daftarut tabibi. Kalau enggak ada alif lamnya, daftaru tabibin. Nah itu. Nah itulah beberapa contoh penggabungan kata. Ada yang tanya kan sampai sini? Sama. Miftahu baitin. Kuncinya rumah. Rumahnya ya kita nggak tahu, pokoknya ini kuncinya rumah. Gitu. Ya. Loh ini kuncinya rumah ini, rumah di Umbuh, pokoknya kuncinya rumah ini mesti. Ya, gitu. Kalau ada alif lamnya, oh berarti kuncinya rumah itu jelas. Qamisut talibi, kemejanya murid. Murid itu, karena ada alif lam sudah jelas. Kalau nggak ada qamisut talibin, ini kemejanya murid ini. Siapa? Ya nggak tahu, pokoknya ini kemejanya murid ini. Dari bentuknya seperti itu. Paham nggih? Karena alif lam ini mempunyai makna, jangan disepelekan. Ya. Jangan kesepelekan hanya sekedar alif lam. Ya. Alif lam ini maknanya sangat membedakan dengan yang tidak ada alif lam. Ada lagi? Alif lamnya karena ini termasuk huruf syamsiah, nah, pakai tasdid. Kan syamsiah, Pak. Gitu? Tesih kemutan tuh syamsiah. Dibuka lagi. Kalau ini karena komariah, mindilul waladi. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo, pun sungkan-sungkan. Nggih, Pak Anam. Kalau waktu ujian ini harus lengkap, ininya nggak perlu diharokati, nggak apa-apa. Yang penting ininya. Monggo, yang lain? Nggih. Bisa diartikan kata itu
kuncinya rumah itu, bisa. Ya. Tidak dikasih itu juga enggak apa-apa. Karena kita saat membaca ini kita sudah paham. Karena ada alif lamnya. Ada lagi? Monggo. Jelas sampai sini penggabungan dua kata? Jelas nggih? Jelas. Nanti tinggal masuk di kalimat. Ya. Tip. Sudah ditulis sering? Sering rampung? Oh, belum selesai. Di dalam percakapan ada tambahan mufrodat. Tahta. Tahta artinya di bawah. Maksudnya di bawah di sini, di bawah nggak nempel. Ini namanya tahta. Kalau di atas namanya fauqa. Di atas yang tidak menempel. Ini. Al-misbahu fauqal ardi. Lampu itu di atas tanah. Enggak menempel, fauqa. Kalau menempel, ala. Nah, ala itu menempel. Al-qalamu 'alal maktabi. Pena itu di atas meja. Itu menempel. Bukan al-qalamu fauqal maktabi. Ngambang. Bukan. Ya, harus penempatannya harus benar. Tahta di bawah, fauqa di atas. Fauqa. Kalau ini tahta. Dalam apa ya? Ya mungkin bisa dipakai lah tahta juga nggak apa-apa. Ya. Karena selama ini kita belum tahu ya untuk yang menempel itu apa. Ya. Ya, mungkin bisa dipakai juga sih. Ya. Ya, tahta. Bisa dipakai waro'a, bisa dibalik. Ya, al-qalamu waro'al hakibah. Ya. Waro'a itu waro'a artinya di belakang atau dibalik. Dibalik. Waro'a di belakang. Tahta di bawah, fauqa di atas, waro'a di belakang. Kalau di depan apa? Amama. Di depan. Amama. Di depan. As-sayyaratu amamal masjidi. Artinya apa? Mobil itu di depan masjid.
Semuanya ini mempunyai fungsi seperti huruf jar. Artinya apa? Kalau masuk di satu kata benda, berarti kata bendanya harokatnya kasroh. Ini semuanya mempunyai fungsi seperti huruf jar. Artinya kalau di depan kata, maka kata itu harokatnya kasroh. Walaupun kata setelah ini namanya bukan majrur. Nggak usah saya sampaikan dulu. Kalau di depannya huruf jar kan majrur kan. Fil baiti. Fi huruf jar kan. Al baiti namanya majrur. Kata yang dimasuki huruf jar. Kalau ini kata yang dimasuki ini namanya bukan majrur. Bedanya. Ini bukan huruf jar. Tapi ya ketika masuk di suatu kata, maka kata itu berharokat kasroh. Dah pegangi itu saja. Kalau ada kata sebelumnya ini, oh harokatnya kasroh. Dah pokok gitu aja, simpel. Namanya apa nanti sih. Pokoknya gitu aja kaidahnya. Pegangi kaidahnya. Manut. Apa jari? Masalah nama belakangan. Ini. Di samping janiba. Nah. Sama aja. Janiba itu di samping. Atau inda. Janiba atau inda. Itu di samping. Iya, sama. Fungsi masih sama. Al-kursiyu ini di samping apa dian? Ya. Ya, kalau begitu al-maktabu amamal kursiyyi. Al-maktabu amamal kursiyyi. Meja itu di depan kursi. Al-kursiyyu waro al-maktabi. Kursi di belakang meja. Janiba atau indah di samping. Ada lagi yang tanyakan? Kita ulangi, kalau ini semuanya masuk pada kata benda atau isim istilahnya, maka isim itu harokatnya apa? Kasroh, diingat-ingat. Diingat-ingat. Contohnya ya. Baik. Ini sudah ditulis belum? Sudah nggih? Pak Selamat sampun tulis rek. Oh. Ku selalu ingat dirimu.
Baik, contohnya ya. Nah, 3 dulu aja karena sudah azan. Coba dibaca. Sauki apa suki? Iya. Sayyaratu tajiri amamas suqi. Yang kedua, janibal matbahi. Ghurfatu Muhammadin janibal matbahi. Artinya di samping dapur. Kamarnya Muhammad di samping dapur. Tiga. Iya, maktabut tolibi waro'a maktabil. Nah, ini lihat. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Kata pertama bisa berubah. Nah, ini karena ada ini, maka ini harokatnya kasroh waro'a maktabil mudari si. Mejanya murid di belakang mejanya guru. Waro'a itu nama lainnya khalfa. Tadi saya kelupaan. Kelupaan tadi. Waro'a khalfa sama. Khalfa waro'a sama. Di belakang. Waro'a sama khalfa sama. Di belakang. Kelupaan tadi. Janiba arti lainnya apa? Indah. Nah ini. Tip adzan terlebih dahulu, monggo. Tafadhol, syukur.
Tep, ada yang tanyakan sampai sini? Semakin banyak yang harus dihafal ya. Yang pelajaran 1 sampai 4 jangan dilupakan. Selalu dimurojaah. Ya, nggih. Fi amami. Jadi eh, contohnya gimana Pak? Misalnya, dengan bahasa Indonesia saja. Oh, enggak perlu pakai mi, langsung aja ama-ama. Iya. Iya, kalau ama-ama, jani bawaroa, ini enggak bisa amamu pokoknya. Amamu enggak bisa, harus ama-ama. Kalau amami, ya itu bisanya dia bersandar kepada bomir. Amami artinya di depanku. Amamahu di depannya. Nah, itu bisa. Tapi kalau kemasukan huruf jer fi amami, ya kita nanti akan cari referensi yang lain. Yang selama ini yang saya tahu itu, ya. Dijerkan. Kelihatannya belum bisa. Nggak bisa kelihatannya. Iya. Di depan itu ya memang kalau bahasa Indonesia kalau diarabkan ya atau Arab di bahasa Indonesia kan itu terkadang artinya apa ya jauh beda gitu loh. Amama itu kayak di depan itu kalau diartikan secara letterlek di depan di depan amama. Padahal di depan itu amama. itu. itu. Seperti itu. Makanya contohnya bagaimana? Ya, berarti di depan cukup ya amama saja. Kalau yang sejauh yang saya tahu ya amama jani bawara itu istilahnya tetap. Iya. Terus sementara paten. Ya, pakai ini dulu aja. ya. Yang jelas dia nggak bisa berharakat domah. Domah amamu, janibu nggak bisa, warau nggak bisa. Ya. Khalfu nggak bisa. Ya. Nanti kalau antum mendapati kalimat kok bacanya kok amami, ya, itu pasti ada kata ganti di situ.
Amami di depanku. Nah, itu baru bisa. Karena mi-nya itu bukan perubahan harokatnya ini, karena memang i-nya itu menunjukkan saya. Nah, itu. Nanti aja. Janibi, ya. Di sampingku. Khalfi waroi, di belakangku. Kayak zikir pagi sore ya. Wa'udzubika min tahti. Ya kan? Nah, min tahti di situ ti-nya tahti itu ada domir di bawahku. Di bawahku. Kalau enggak ada domir, ya min tahta. Nah, nanti aja, jangan terlalu melebar nanti. Yang jelas enggak bisa berharakat domah ngatur mawon nggih. Iya. Iya, ya. Biasanya seperti itu. Ya, makanya kita harus mencermati tidak semua kata itu diarabkan. Di depan nggak bisa, di sendiri, depan sendiri nggak. Padahal di depan itu ya amama gitu. Ya, ini. Baru ada di kamus, semuanya ada di kamus. Iya. Awas. Ada lagi? Satu lagi di dalam percakapan yaitu hunaka. Oh, tambah lagi Ustaz. Saya kan anut buku. Hunaka. Ya. Artinya hunaka di sana. Kalau di sini huna. Hunaka di sana. Kalau huna di sini. Aina Muhammadun hunaka. Hunaka. Huwa amama sayaratil mudiri. Apa artinya? Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Hunaka. Huwa amama sayaratil mudiri. Dia di depan mobilnya kepala sekolah. Bisa kan nyusun seperti ini? Bisa. Ya. Coba dibiasakan ketika bertemu dengan sesama murid ini. Tafhalu alhamdulillah ya. Min aina anta ana minal baiti. Masya Allah kan keren toh? Iya. Iya. Ya, seperti itu kan di Ainal ustadu ya. Al ustadu amamal masjidi. Al ustadu fil ghurfati. Di ruangan, ustaznya di ruangan. Itu kan bisa. Ainal kolamu al kolamu alal maktabi hunaka. Pena di atas meja di sana. Ya. Bisa. Ini sudah mulai antum biasakan nggak apa-apa. Sebisanya nggak apa-apa. Ya, ini. Aina miftahu sayyarati. Miftahu sayyarati fil hakibati. Di mana kuncinya mobil? Kuncinya mobil di dalam tas. Kan? Bisa kan? Kalau antum ditanya istri, Bi, anak ini di Bi. Oh, hunaka. Oh iya. Keren toh, hunaka.
Huwa amamal baiti. Dia di depan rumah. Atau kalau di belakang waro al baiti atau khalfal baiti. Nah, dia di belakang rumah. Nah, kan seperti itu. Pertanyaan lagi. Ya, hunaka di sana, huna di sini. Taib. Nah, ini tamrinnya ini. Tamrin yang pertama, tamrin yang kedua dibuat latihan di rumah ya. Kalau kita sampaikan sekarang terlalu banyak nanti. Ya. Tamrin yang pertama, ya, ajib anil as'ilatil atiyati sama adifil kalimatal ula ila saniyah. Ajib itu apa artinya ajib? Jawablah anil as'ilatil atiyati, pertanyaan berikut. Kemudian yang kedua adif. Adif itu sandarkan. Adif sandarkan. Al kalimatal ula, kata yang pertama, ila saniyati, kepada kata yang kedua. Nah, lihat ini. Contohnya kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Maktabun al-mudarisu menjadi maktabul mudarisi. Dan seterusnya sampai terakhir di latihan kedua. Sekalian latihan ketiga ini kasih harokat ini ya. Nah, pisan. Nah, latihan ketiga, ikra waktub ma'adhabti awakhir kalimat. Nah, ini semuanya ditulis di buku tulis ya. Ya. PR ini. Ya. Ben latihan di rumah. Nah. Yang ditulis di buku tulis latihan 2 sama 3 saja. Latihan satunya enggak usah. Ya. Nanti latihan 4 kita baca sama-sama. Ya. Ini besok pekan depan insyaallah. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita tutup. Hal min su'alin, apakah ada pertanyaan? Ma indakum su'alun, kalian enggak ada yang ditanyakan? Jawabannya apa? Ma indana su'alun. Kami tidak mempunyai pertanyaan. Jadi kalau tidak hal indakum su'alun, apakah di samping kalian, maksudnya apakah kalian mempunyai pertanyaan? La ma indana su'alun. Tidak, kami tidak ada pertanyaan. Ma indana su'alun. Kami tidak mempunyai pertanyaan atau soal. Nah, ini. Hal indakum su'alun? La ma indana su'alun. Kalau saya mau tanya Ustadz, ya Ustadz indi su'al. Indi su'al. Saya punya pertanyaan. Kalau antum mau bertanya, ya Ustadz indi su'al. Ustadz saya punya pertanyaan. Indi su'alun. Ya, tafadhol silahkan. Ma huwa su'al? Apa itu pertanyaannya? Seperti itu, ya. Pekan depan kalau mau tanya pakai bahasa Arab. Ustadz indi su'al. Gitu ya. Ya, dah dikit-dikit dibiasakan. Ya. Nah, kalau dibiasakan enggak lupa nanti insyaallah. Paham tum? Fahimna, ya. Baik. In kuntum ma'indakum su'al, jikalau tidak ada pertanyaan, nakhtim hadzal liqa, kita tutup pertemuan kita kali ini bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.